ini kita sudah ada inovasi Samsat berupa aplikasi ya. Pertama aplikasi Samsat Drive-Thru. Samsat Drive-Thru. Ya, kendaraan itu sebetulnya hakikatnya pelaksanaannya sama-sama saja gitu kan. Cuman option itu sebenarnya biaya tambahan gitu. Sepeda listrik jangan dipakai di jalan raya. Iya. Itu bukan peruntukannya karena sepeda listrik itu tidak bayar pajak dia. Jadi belum bisa diregistrasi. Sobat Banten News, senang sekali di siang hari ini kita kembali menjumpai Anda tentunya untuk membahas tema yang sangat menarik terkait dengan sinergitas Pemprov dan Polda Banten dalam peningkatan kepatuhan pajak kendaraan. Sobat Banten News, seperti kita ketahui bersama bahwa potensi pajak kendaraan di Provinsi Banten digadang-gadang sebagai sumber pendapatan asli daerah atau PAD utama dan terbesar. Hal tersebut dipacu oleh pengguna kendaraan yang semakin tahun semakin meningkat. Untuk mengoptimalisasikan pendapatan dari pajak kendaraan, diperlukan pula kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam taat membayar pajak kendaraan. Lalu, seperti apa sinergitas Pemprov Banten bersama dengan Polda Banten untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan? Dan senang sekali Sobat Banten News, di siang hari ini kita telah dibersamai dengan dua narasumber kita yang akan membahas tema yang sudah disebutkan di awal tadi. Yang pertama, saya ingin menyapa dan juga memperkenalkan sudah hadir Bapak Iswandi selaku Kabid Pendapatan Bapenda Provinsi Banten. Pak Is, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, fine. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak sudah mau menghadiri bersama kita ya di siang hari ini. Kemudian narasumber kita yang kedua sudah hadir juga Bapak AKBP Syamsul Bahri AMD selaku Kabag Opsnal Ditlantas Polda Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sehat juga Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih banyak untuk Bapak sudah mau bersamai kita dan juga Sobat Banten News yang sedang menyaksikan kita hari ini. Baik, mungkin sebelum ke Polda Banten, saya mau ke Pak Is dulu ya. Pak Is, mungkin bisa dijelaskan secara umum bagaimana nih potensi pajak kendaraan di Provinsi Banten? Apakah betul tadi mungkin boleh dikoreksi juga oleh Bapak, betulkah menjadi PAD terbesar dan utama? Oke, terima kasih. Sementara ini pajak kendaraan bermotor memang menjadi penopang pendapatan Provinsi Banten. Seperti itu. Baik, Pak Kabid mungkin boleh di-spill sedikit kalau dirupiahkan. Kalau tadi kan PAD-nya sekitar 61%. Iya. Kalau dirupiahkan berapa banyak Pak Kabid? Kalau dirupiahkan itu saya takut salah juga kan. Ini kalau angka itu sekitar 6 triliunan. Wow. 6 triliun itu dari 6 triliun itu dari dua pajak kendaraan aja. Pajak kendaraan itu ada dua, ada PKB, pajak kendaraan bermotor itu untuk R2 atau R4 yang mobil baru gitu kan. Kalau yang balik nama BBNKB, jadi sekitar 6 triliun kurang lebih seperti itu angkanya. Nah, dari target pendapatan secara keseluruhan kan pendapatan asli daerah itu kan tidak hanya pajak kendaraan saja gitu kan. Kalau totalnya kan kita 11 triliun. Nah 6 triliunnya itu dari pajak kendaraan. Jadi kalau tadi Mbak Dea di awal menyebutkan yang digadang-gadang, tidak perlu digadang-gadang, itu suatu bukti kenyataan gitu ya. Memang udah orang udah lihat secara umum juga, oh iya benar seperti itu. Jadi sekitar 6 triliun. 6 triliun, wah luar biasa ya. Ternyata memang betul PAD terbesar yang ada di Provinsi Banten. Baik, saya mau ke Pak Syamsul. Wah, Pak Syamsul, bagaimana ini sejauh ini mendampingi Bapenda, kemudian juga Pemprov Banten untuk terus bersinergi meningkatkan kesadaran nih masyarakat untuk membayar pajak. Gimana nih Pak pendekatannya? Apakah dimarah-marahi atau seperti apa? Ya, sebelumnya kami sampaikan dulu seyogyanya yang hadir pada siang hari ini Bapak Direktur Lalu Lintas, karena beliau ada kerja mendamping Bapak Kapolda, kami yang ditunjuk mewakili untuk acara ini. Baik, ya. Kalau kami dari Direktur Lalu Lintas selama ini ya berdampingan sama sepeda, alhamdulillah fine saja. Banyak terobosan yang dilakukan baik di sepeda maupun dari kepolisian
terutama di dalam menciptakan rasa kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Nah, kami punya program juga di samping di forum Samsatnya Pak ya, kami punya program yang sudah kami jalankan seperti program Police Go to Company. Jadi polisi masuk ke perusahaan-perusahaan yang mana kami lirik dulu perusahaan itu yang paling banyak menggunakan kendaraan baik roda 2, roda 4 dan di atas roda 4. Nah, sambil kami masuk memberikan edukasi tentang Kamsel Tipkar Lantas, ya pertama berkeselamatan di dalam berlalu lintas di jalan. Kemudian kita juga memberikan sedikit ya pemahaman tentang bagaimana lalu lintas ke depan. Kemudian kita memberikan juga kepatuhan dan menggugah untuk membayar kendaraan pajak. Karena kendaraan ini adalah aset ya. Aset ya. Aset yang dimiliki oleh rekan-rekan kita, masyarakat yang ada. Nah, kalau aset harus dirawat. Jaga. Suatu ketika kita membutuhkan aset itu untuk diuangkan, untuk dijual belikan, orang pertama akan menanyakan, Pak, mohon maaf kendaraannya sudah bayar pajak apa belum? Itu. Nah, kalau dia bilang pajaknya belum, berapa tahun? Lebih dari 5 tahun. Yang tadinya dia bernafsu ya, atau mempunyai kekuatan positif untuk membeli barang itu, dia akan mundur. Ya. Dia udah berpikir, wah saya ribet nih, beli kendaraan ini bukan enak. Sudah saya beli, saya ngurus lagi, wah ribet. Akhirnya kendaraan tadi tidak jadi jual beli, kan merugikan kan? Ya. Nah, jadi disitulah kendaraan adalah aset bergerak atau harta berharga bagi yang mempunyai kendaraan. Itu satu. Nah, kemudian bagaimana proses nanti apabila dia menunggak, dan kita akan memberikan edukasi lagi bahwa ada relaksasi dari Dispenda untuk memudahkan membayar pajak itu sendiri. Nah, sambil kami bersosialisasi, kami masukkan itu. Alhamdulillah ada dampaknya. Ya. Oke. Ya, tentunya terus-menerus juga melakukan cara-cara pendekatan yang lebih friendly begitu ya Pak ya, kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pajak tadi. Betul. Kita melakukan itu pendekatan. Nah, program-program yang sudah ada di kita yang sudah berjalan kayak Police Go to Company, Police Go to Kampus, ya universitas, terus masuk lagi ke komunitas-komunitas yang ada, kita masuk juga. Terutama komunitas itu pasti berkenan dengan kendaraan. Nah, disitulah kita memberikan sosialisasi tentang kepatuhannya. Baik, ini cukup menarik Sobat Banten News ya, karena tidak hanya untuk meningkatkan membayar pajak kendaraannya tadi, tapi juga ada sisipan bahwa keselamatan berkendara tadi. Betul, ya Pak ya. Wah, ini juga harus disampaikan kepada sekolah-sekolah dan juga perusahaan. Nah, kemudian satu lagi, Mbak, kami melakukan pendampingan ke Dispenda apabila ada operasi-operasi yang sifatnya menggugah, mengingatkan kembali untuk dia membayar pajak, kami selalu mendampingi. Alhamdulillah berdampak juga. Iya. Oke, baik. Saya mau kembali ke Pak Is terlebih dahulu Bapak. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, sudah memasuki setengah tahun di tahun 2024 ini atau memasuki triwulan kedua. Nah, apakah mungkin bisa diinformasikan juga kepada Sobat Banten News terkait dengan realisasi pembayaran pajak kendaraan seperti apa Pak? Ya, oke, terima kasih. Nah, ini kalimat yang paling banyak ditanya, realisasi berapa persen sih? Ini kan realisasi itu sebelum menjawab angkanya, itu kan merupakan angka akhir, produk akhir dalam proses kesini, apa yang tadi oleh disampaikan Pak KPP Samsul itu pendampingan gitu kan ya, melalui penyuluhan, sosialisasi, terus kami secara represif mengadakan razia juga, karena itu tidak bisa dilepaskan gitu kan. Orang kan kalau boleh jujur
mau bayar pajak salah satunya itu kan melalui operasional seperti itu kan, nggak ada razia kok, tenang aja. Betul. Bayar gitu kan. Jadi harus sering-sering razia ya Pak? Itu makanya kami tidak bisa lepas dari beliau ini gitu kan. Kebetulan kami punya forum yang disebut dengan tim pembina Samsat gitu kan. Tim Samsat ada dari kepolisian, Bapenda dan Jasa Raja Harja. Jadi ke depan mah nanti Pak Dea Ya. jangan kami berdua, Iya, Jasa Raja Jasa Raja ya. juga. Siap. Karena di sana itu kami tuh trio gitu, trio inilah karena panglima di lapangan pajak itu sebetulnya ya 3 itu, kepolisian dari Bapenda dan Jasa Harja. Nah, kalau menyangkut angka realisasi tentunya ya alhamdulillah kalau dilihat dari perbandingan tahun kemarin dengan bulan yang sama, rata-rata kita naik ke sekitar angka 2-3% dibandingkan dengan tahun biasanya. Kalau dulu angka bulan Mei, sekarang bulan Mei lagi gitu ya, Mei 2023 sama rata-rata naik gitu kan. Itu mungkin output dari kerjasama. Nah, terus untuk realisasi sampai dengan posisi 4 Juni ya, karena kita kan satu semester itu kan berarti sampai Juni kan ya, sampai Juli itu kita berkisar di angka sudah di angka nyampe 3 triliunan gitu kan, 3 triliun gitu kan, jadi target kami mendekati tadi yang 6 triliun, minimal setengahnya itulah ya, kurang lebih ya sekitar tempatnya mungkin 3 triliun ya, sekitar 2,6 2,7 lah. Jadi tinggal sisa berapa hari lagi, insya Allah di akhir bulan Juni ini kita bisa mencapai 50%. Jadi di PKB itu kami sudah mencapai angka 41% dan BBNKB angka 43% gitu kan, capaian realisasinya gitu kan. Angkanya kalau yang sudah tercapai di yang secara total itu ya 3 triliun itu, kalau persentasenya yaitu tadi 41% dan 43% gitu kan. Nah, ya. Tinggal dikalikan dari 6 triliun aja lah Mbak Dea gitu kan ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu upaya-upaya kami. Kami tidak mengklaim itu hasil kerja kami sendiri. Ya Pak jajaran Pak Samsul itu yang sangat luar biasa sekali, saya katakan tadi kan. Karena kita untuk menyadarkan kepatuhan wajib pajak itu, sinergitas itu memang suatu modal dasar gitu kan. Kita tidak bisa menafikan itu. Kita melalui persuasif, kita memberikan informasi gitu kan. Ini loh penyuluhan pajak mengenai cara membayarnya, proses membayarnya, terus ketertiban kendaraan. Karena di dalam sosialisasi yang kita adakan itu termasuk plat seri di belakang itu dikasih tahu lah sama polisi. Termasuk kita juga dikenal kalau misalnya ada kendaraan, saya juga baru tahu gitu, kalau plat mobil ada 19, jangan terlalu bangga karena pas itu mobil kendaraan umum ya Pak Samsul ya gitu kan. Ada yang saya ingin angka 19 depannya gitu kan. 19 itu untuk angkutan umum sebenarnya atur dasarnya seperti itu. Nah, dari kami yang memenuhi tarif kami informasikan. Jadi kita seperti itu. Siap. Ya mudah-mudahan insya Allah di akhir bulan Juni ini kita 50% bisa tercapai. Amin. Gitu. Baik. Tadi sih kalau di spill angkanya sedikit lagi ya Pak ya. 9% dan 7% ya. Kurang lebih seperti itu. Total rata-rata 8%-an lah kurang lebih. Seperti itu. Baik, saya mau kembali ke Pak Syamsul. Pak Kabak mungkin boleh dijelaskan juga nih, ketika melakukan razia tadi kemudian juga dari Ditlantas Polda Batu juga melakukan pendekatan lagi, dicatat tidak sih Pak seberapa banyak nih masyarakat yang belum sadar dan taat pajak nih sejauh ini, seperti apa? Ya, jadi selama kita melakukan operasi pendampingan itu kan data kan ada tuh ya, terdata yang kita periksa yang tidak bayar pajak ya, itu terdata. Nah, kemudian kami juga memberikan solusi kepada pengendara ini ya. Contoh halnya seperti ya kami panggil ke ruangan ke kantor kita ya. Di sidang? Enggak ya? Enggak, kita panggil dulu dan kita memberikan edukasi. Ini loh Pak cara pembayaran pajak. Kenapa Bapak nggak mau ya memperpanjang STNK-nya ya? Nah, saya kasih lihat ini loket 1, loket 2 yang ada di Polda tuh Pak ya. Nih, ternyata gampang. Nah, kayaknya ya kalau saya lihat ini
masyarakat tuh berpikir bayar pajak tuh susah, Ya. padahal tidak. Makanya jangan pakai calo. Nah, maka di Polda itu ya kita selalu welcome. Nah, ada salah satu yang terjaring pada saat operasi ya, kita undang, kita berikan edukasi, akhirnya dia paham. Nah, dari situlah dia akan bercerita nanti ke teman-teman masyarakat lain, tetangga, bahwa bayar pajak itu tidak susah. Gitu. Nah, kenapa harus menunggak gitu ya sampai 2-3 tahun? Betul. Ya? Toh nanti kembali lagi pada saat mau jual kendaraan itu terjadi harganya turun, jadi tidak merawat dari harta benda tadi ya. Ya, seperti itu yang kami lakukan. Iya, iya. Kalau boleh tahu juga Pak, mungkin dari Pak Is atau dari Pak Kabang diinformasikan, kalau pemberlakuan denda yang menunggak-nunggak tadi masih diberlakukan untuk pajak? Masih ya. Karena itu memang itu amanat Perda maupun perundang-undang tentang pajak daerah memang masih berlaku seperti itu gitu kan. Kan bentuk pembinaan terhadap masyarakat itu kan ada juga sanksi administratif gitu kan ya. Jadi kalau tidak patuh pada tanggal atau bulan yang ditentukan, tentu kan ada dong konsekuensi hukumnya. Nah, konsekuensi hukum itu denda administratif gitu kan. Jadi ada berlaku denda gitu, seperti itu. Berlaku denda masih ada ya. 2,5% gitu kan. Atau 20% setahun itu ya. Setahun gitu ya. Oke, semakin menunggak semakin besar nanti dendanya ya. Kan rugi itu. Betul. Rugi kan, udah bayar pokoknya, bayar dendanya juga kan seperti itu. Baik, kalau dari Pak Kabak sanksi terberat sebetulnya apa Pak? Selain mungkin tadi ada sanksi administratif dari kepolisian, apakah ada? Kalau terberatnya gini, pada saat kita melakukan pemeriksaan itu, kalau dia tidak membawa STNK, surat-surat ya, Oke. Atau tidak membawa SIM, ya terpaksa kendaraan kita amankan dulu, kita bawa ke kantor. Itu pasti yang terberat sanksi begitu. Nah, nanti proses dia akan mendatangkan, kalau memang STNK-nya mati, belum ada notis pembayaran pajak, dia harus selesaikan dulu bayar pajak ya, dan notisnya otomatis kalau notis sudah dibayar ya, STNK-nya keluar Pak ya. Keabsahan kendaraan itu dilihat dari notis pajak. Kalau STNK itu kan menyatakan itu surat tanda motornya. Nah, di dalam STNK itu kan ada absahnya. Apabila sudah dibayar notis pajak, berarti hafsahnya ada di situ. Kalau belum dihafsah berarti belum bayar pajak. Nah, itu tidak menunjukkan kepatuhan. Nah, itu yang banyak sekarang ini masyarakat kita belum ke arah situ. Padahal pembangunan di sektor ini memerlukan dana besar dari sektor pajak. Ya, betul. Ketika kita membayar pajak dengan patuh, akan dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk pembangunan. Ya, saya mau kembali lagi ke Pak Is. Pak Is, di tahun 2023 ini Pemprov Banten mungkin khususnya di Spenda ya begitu, ini mengenal program Garma, gerakan bersama nih Pak. Mungkin bisa dijelaskan apakah di tahun 2024 ini juga program tersebut masih terus berlangsung bersama dengan stakeholders terkait? Seperti apa? Terima kasih Mbak Dea. Garma itu bukan kegiatan 1 tahun, 3 tahun gitu kan. Jadi artinya setiap tahun kita Garma itu gerakan bersama gitu kan ya. Bersama dari upaya-upaya kita Bapenda secara simultan bagaimana menyadarkan masyarakat yang memiliki kendaraan untuk membayar pajak dengan berbagai cara gitu kan ya. Kan berbagai cara itu mulai dari pendataan kendaraan itu, pendataan berapa sejumlah kendaraan yang ada di lapangan, terus berapa yang rusak, berapa yang hilang gitu kan. Nah, itu kan salah satunya itu kalau kami istilahnya menggerakkan KBMDU, kendaraan bermotor belum daftar ulang. Nah, jadi kami menugaskan teman-teman yang di Samsat itu untuk mengadakan survei ke lapangan. Nah, survei ke lapangan untuk mendata jumlah kendaraan itu kan, misalnya sekarang 5 juta nih, 5 juta itu apa benar nggak 5 juta sih sebetulnya tahun ini. Nah, kita mengadakan itu sehingga kita punya data potensi. Nah, itu salah satu gerakan dari Garma
Nah, setelah kami memperoleh data potensi hasil Garma itu, hasil KBMDU itu, kita laksanakan ini salah satunya itu penyuluhan. Tadi penyuluhan yang tadi sampaikan Pak Samsul, penyuluhan dengan berbagai komunitas. Jadi sudah kita punya data, kita penyuluhan. Nah, langkah yang terakhir represif itu, pajak itu, razia itu. Razia itu jadi itu merupakan rangkaian dari Terakhir. Garma terakhir. Oh, sebetulnya razia itu terakhir ya, Pak? Ya, terakhir. Oke. Jadi didata dulu, Bapak, ini Bapak maaf ya, kendaraan Bapak ini udah habis. Dicatat ya, Bapak kapan mau membayar pajaknya, ada surat pernyataan. Kami minta 7 hari, oke, nanti kami tunggu ya. Nah, seperti itu kami daftarnya terus itu satu. Nah, berarti kan ada harapan dengan kita didatangi, ada niat dong itu ya untuk membayar pajak. Setelah itu kami juga melakukan penyuluhan, dan penyuluhan tidak ke masyarakat. Tadi sampai betul disampaikan Pak Samsul, datang ke perusahaan-perusahaan, ke SMA, ke SMK, gitu kan ya. Terus kita ke komunitas ibu-ibu, walaupun dalam penyuluhan itu suka ada ditanya, Pak, saya pajaknya aja dibayarin sama bapak saya katanya. Iya, memang betul, banyak. Minimal kamu kan ngomong sama bapak kamu, bayar tuh. Atau enggak, kami juga ibu-ibu PKK gitu kan manajemen dapur kan dulu dasar ya, Pak Dea ya, Pak itu malu dong pajaknya nggak dibayar gitu kan. Jadi berbagai cara, persuasif dulu, persuasif. Kita ke ini, terus kita ke perusahaan-perusahaan juga datang gitu kan, kerjasama dengan kopra di sana, didampingi sama kepolisian untuk memberitahu ya, kita belum sampai dengan merazia gitu, baru persuasif dulu. Nah, untuk di spot-spot tertentu kan kami juga nggak mungkin razia tiap hari. Ada kan teman-teman dari Polda juga tidak hanya ngurus di jalan saja, banyak pekerjaan beliau itu. Nah, kita jadwalkan. Nah, dengan di tempat-tempat tertentu kita diskusi, karena sebelum razia itu kami ada rapat dulu, Mbak, ada rapat internal dulu. Kira-kira nih mohon arahan nih, dengan kita membaca situasi lah dari kepolisian kan lebih paham tentang situasi kondisi di daerah itu. Udah daerah ini kita tentukan gitu kan. Ini potensinya. Tapi kami juga dalam razia itu tidak hanya semata-mata untuk mencari uang gitu kan. Tapi mungkin di sana terjadi kerumunan orang gitu kan, dipelajari juga. Itu langkah terakhir. Nah, itulah Garma. Jadi saya sekarang masih berjalan. Masih berjalan ya. Kemudian ada tambahan lagi. Boleh, Bapak. Sebelum masih kaitan sama Garma ini menarik ya. Sebelum Dispenda melakukan razia, kami sudah mendahului dulu dengan operasi keselamatan. Keselamatan itu objeknya itu tadi pengguna pengendaraan. Nah, pada saat kami melakukan operasi keselamatan, kami edukasi juga, saya tanya, kita lihat dulu, oh STNK-nya mati, Pak, ini harus dibayar, gini-gini ya. Nah, jadi dalam operasi keselamatan itu, pertama keselamatan kendaraan, terus kita melihat juga sisi lainnya, kalau dia belum bayar pajak kita ingatkan. Kemudian kita lanjutkan lagi operasi patuh. Nah, dari keselamatan ke patuh. Nah, ada nggak kepatuhan di sini? Nah, kembali lagi kepatuhan membayar pajak. Nah, habis itu selesai kami melakukan operasi patuh, ya, baru dari Dispenda melakukan razia. Artinya tahapan itu kita lakukan tidak serta merta langsung razia enggak. Enggak. Jadi ada mekanisme yang sudah kita atur di situ, dari operasi keselamatan, patuh, baru zebra. Nah, nanti zebra ini yang sangat besar. Nah, namanya operasi zebra itu kan kalau sakit harus diobati. Umpamanya kakinya luka, kan nggak diobat di tangan, di kakinya. Nah, kalau sudah operasi zebra itu operasinya sudah tahap skala besar. Nah, dari keselamatan sudah, patuhnya sudah diingetin, Garmanya sudah diingetin, masih juga ya udah operasi terakhir. Baik. Berarti kalau tidak ada razia zebra tadi, berarti ini kepatuhannya cukup tinggi gitu ya? Kurang lebih begitu? Iya. Wah, luar biasa. Baik. Tapi biasanya sudah kita lakukan operasi zebra itu pasti ada peningkatan, Pak ya? Iya, betul. Pembayaran pajak itu. Karena kan ketangkap kan. Nah, ini udah diingetin kok masih gitu kan. Akhirnya dia membayar.
Akhirnya membayar ya. Oke. Tapi sejauh ini Pak, dari Pak Syamsul dan juga Pak Is, sebetulnya masyarakat ini tadi sudah di-spill juga sebetulnya ketidaktahuan atau memang tidak patuh ngeyel, tidak bayar pajak. Ketidaktahuan misalnya tadi seperti mungkin cara membayar pajak yang sulit, atau mungkin sosialisasinya barangkali yang masih kurang dari pemerintah. Kalau menurut kita baik dari sisi lalu lintas, kita tiap tahun itu Selalu ya Pak? Oke. menggelar itu. Nah mungkin mohon maaf, mungkin pertama masyarakat masih belum paham Pak ya tentang prosedur pembayaran. Siap. Kemudian mungkin masyarakat terlalu sibuk ya, terlalu sibuk sehingga belum bisa meluangkan waktunya Pak ya, atau lupa gitu. Ya. Ya. Atau yang terakhir, yang keempatnya, ya memang tidak mau membayar gitu. Artinya konsekuensi tidak mau membayar berarti tidak mendukung pembangunan yang ada di wilayah Betul. kita bantu. Ya mungkin ada 4 kategori itu. Ya. Oke. Baik ya, ternyata memang pajak sangat berpengaruh tadi ya untuk pembangunan di Provinsi Banten yang lebih baik lagi. Begitu. Saya mau kembali ke Pak Is. Pak Is, di tahun 2025 ini tentu menjadi tantangan yang cukup sulit juga ini bagi Pemprov Banten, adanya opsen pajak, Pak. Mungkin boleh sedikit dijelaskan juga seperti apa nih untuk menghadapi tantangan tersebut nanti di tahun depan. Sebetulnya option itu bukan tantangan, Pak. Oke. Itu kenyataan gitu kan. Karena dengan berkembangnya pembangunan, berkembangnya masyarakat, ingin mendapat pelayanan yang cepat gitu kan. Sehingga apresiasi atau aspirasi yang timbul dari masyarakat itu tinggi. Dan tentunya saudara kita yang ada di kabupaten juga perlu dukungan anggaran juga gitu kan. Di latar belakangnya itu sih sebetulnya. Tapi sih sebetulnya kalau pelaksanaan pajak kendaraan itu sebetulnya hakikatnya pelaksanaannya sama-sama saja gitu kan. Cuman option itu sebenarnya biaya tambahan gitu kan. Kami di Undang-Undang 1 2022 sudah diwanti-wanti. Jadi kasarnya begini, kalau kita bayar pajak misalnya 2 juta sekarang itu kan, dengan adanya option totalnya pokoknya dibagi dengan kabupaten itu harus 2 juta juga gitu kan. Jangan sampai maksudnya begini, karena provinsi yang mengadakan sekarang 2 juta, nanti provinsi kan sebenarnya kalau option itu biaya tambahan sebetulnya, tambahan yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap pajaknya tersebut gitu kan. Tetapi kami sudah diwanti-wanti. Jadi kalau kita bayar pajak sekarang misalnya 2 juta, terus dengan ada option, kan kalau logikanya dengan ada option 2 juta, dengan tambahan misalnya 60%, jadi 2.600.000. Itu nggak boleh, tetap harus angka 2 juta total. Oke. Itu seperti itu, dari besarannya nilainya. Nah, karena pelaksanaannya sama saja gitu kan, tinggal kami dengan kabupaten kota berbagi tugas gitu kan. Dengan tugas yang sama, mereka melaksanakan pendataan juga, mereka juga mengadakan razia juga, sama seperti itu. Dan untuk mendasar hukum kita kan sudah punya Perda gitu, Perda 1 2024 yang mengatur tentang kerjasama program dan kegiatan dalam rangka memperoleh pajak tersebut gitu. Baik, dengan harapan untuk pembangunan di kabupaten kota seprovinsi Banten juga ini akan semakin baik lagi ya Pak? Meningkat lagi. Baik, saya kembali ke Pak Syamsul lagi. Bapak seperti apa nih Pak? Mungkin selain tadi ada penyuluhan, kemudian juga pendekatan secara humanis, kemudian terakhir ada razia zebra tadi ya menjadi langkah terakhir. Adakah kemudian inovasi juga yang terus dilakukan oleh Ditlantas Polda Banten, Pak? Baik Pak Dea, terima kasih. Jadi ada langkah-langkah yang dilakukan ke pihak kepolisian ya, terutama Polda Banten itu untuk Samsat ini kita sudah ada inovasi Samsat berupa aplikasi ya. Pertama aplikasi Samsat Drive-Thru. Samsat Drive-Thru. Ya, artinya dibuat aplikasi itu untuk memudahkan supaya masyarakat itu gampang membayar pajak. Kemudian ada aplikasi Samson, sama. Kemudian yang ketiga Samsat Ceria yang punya Polda Banten Pak ya, Samsat Ceria. Kemudian ada lagi yang keempat Signal, aplikasi Signal. Kemudian yang terakhir
yang lebih menyentuh lagi tuh samsat keliling gitu ya. Samsat keliling. Oke. Nah, jadi inovasi samsat ini kita buat tidak lain tidak bukan hanya untuk memudahkan masyarakat dalam hal untuk membayar pajak ya. Kalau nggak bisa dari rumah, dari aplikasi ya. Kemudian kalau memang nggak bisa, kami sudah menyiapkan samsat keliling. Nah, yang sudah kami jadwalkan untuk bulan ini. Boleh, ya, Pak? kami jadwalkan samsat keliling kami di wilayah Cilegon ya. Itu mulai dari Polsek Anyer, Pasar kemudian di Serang, Ciruas, di Modern Cikande, kemudian di Rangkas Bitung, kemudian di Pandeglang. Kami siapkan 3 kendaraan. Jadi satu hari itu kita siapkan 3 kendaraan bus ini melaksanakan samsat keliling. Artinya apa? Kami memberikan kemudahan kepada masyarakat membayar pajaknya nih, udah siapkan samsat keliling nih, busnya sudah kita desain ya, ada AC-nya Pak ya, ada AC-nya, dan dia mangkal di mana tempat-tempat sudah kita jadwalkan berdasarkan kiat yang akan dilaksanakan. Oke. Aplikasi tersebut sudah bisa diunduh di Play Store? Sudah. Oke. Dan bisa langsung digunakan di gadget masing-masing? Bisa. Bisa. Nah, itulah salah satu Pak ya, memudahkan masyarakat itu dalam pembayaran pajak. Jadi sebenarnya nggak susah-susah lagi bayar pajak kita. Tambahan satu ya. Boleh? Sekarang kendaraan kan banyak. Ya. Terutama yang saya sangat riskan ya, pengguna sepeda listrik itu kan bukan motor listrik. Betul. Nah, saya menghimbau, saya selalu dalam setiap kali ada event sosialisasi mengingatkan kenapa saya memasukkan polis go to campus atau polis go to school. Itu kan sasaran saya anak-anak tuh ya, anak-anak SMP ya. Itu nanti anak SMP itu 10 tahun ke depan dia akan menjadi pemakai jalan terbesar. Kalau dia dari kelas 3 SMP, 10 tahun ke depan dia akan merajai di jalan itu. Nah, kami akan selalu ingatkan untuk berkeselamatan, kemudian juga kita ingatkan ke anaknya. Nah, itu tambahan saya untuk yang pengguna sepeda listrik, jangan dipakai di jalan raya. Ya, Oke. itu bukan peruntukannya, karena sepeda listrik itu tidak bayar pajak dia, jadi belum bisa diregistrasi. Jadi kalau terjadi laka lantas, meninggal dunia, mau disantun pakai apa? Dia nggak bayar Pak ya, nggak ada nomor plat, nggak ada. Oke. Nggak ada uji tipenya, strutnya nggak ada, segalanya nggak ada. Nah, jadi sekali lagi ya, bagi pemirsa, rekan-rekan yang ada di wilayah Banten, untuk ingat satu, sepeda listrik bukan peruntukannya di jalan. Boleh kamu pakai, tapi di dalam lingkungan perumahan saja. Baik. Nah, itu tambahan saya. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Iswandi selaku Kabid Pendapatan Bapenda Provinsi Banten, kemudian juga Bapak AKBP Syamsul Bahri AMD selaku Kabak Bin Opsnal Ditlantas Polda Banten. Terakhir Bapak sebagai closing statement dan juga mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Banten News. Silakan dari Pak Is dulu. Sobat Banten yang saya cintai, mari kita membayar pajak itu untuk membiayai pembangunan yang ada di Provinsi Banten. Tentunya partisipasi membayar pajak merupakan bukti nyata bahwa kita memang mencintai daerah kita. Ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Memang ada daerah lain tiba-tiba menyumbang, kita kan tidak. Kita harus kita ini. Jadi sekali lagi, dengan membayar pajak itu bukti nyata bahwa kita berpartisipasi dan kita memang peduli untuk daerah kita sendiri. Betul. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Is. Silahkan dari Pak Syamsul sebagai closing statement-nya Pak. Baik, terima kasih Mbak Dea sebagai closing kita hari ini. Baik, sahabat Banten News di mana berada ya, pesan lalu lintas dari kami ya. Tetaplah berkeselamatan di dalam berkendara. Roda 2 wajib gunakan helm ya, supaya keselamatan berkendara nyaman di jalan dan tidak usah ngebut-ngebut. Keselamatan ada di diri kita sendiri sebagai pelopor keselamatan. Kemudian kami menghimbau juga
kepada pengendara atau yang mempunyai kendaraan, bayar pajak. Kita nggak tahu besok lusa terjadi eksiden terhadap kita. Yang namanya di jalan, di depan adalah musuh, di belakang juga musuh, di samping juga musuh, kanan kiri juga musuh. Kalau kita tidak berhati-hati, kita yang akan ditabrak. Kalau kita sudah hati-hati, terjadi kecelakaan, itu sudah kehendakan yang di atas. Jadi sekali lagi, bayar pajak. Kalaupun terjadi eksiden, kita ada santunan jasa harja yang akan membantu meringankan beban kita selama kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Amin amin ya. Jadi sekali lagi, mitra Banten News ya, jadilah pelopor keselamatan untuk diri sendiri dan tangguh patuh untuk membayar pajak. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Is dan juga Pak Syamsul. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa disambung lagi ya Pak ya, terkait dengan kepatuhan dan juga bagaimana pengelolaan pajak untuk kemudian pembangunan Provinsi Banten. Dan Sobat Banten News, jadilah bagian terpenting bagi pembangunan Provinsi Banten. Salah satunya adalah dengan taat atau patuh membayar pajak. Karena dengan kita membayar pajak, pembangunan di Provinsi Banten juga akan semakin meningkat, semakin lancar, dan juga daerah kita akan semakin berkembang, tentunya bisa menyaingi daerah atau provinsi lainnya lagi. Dan terima kasih sekali lagi Sobat Banten News, saya Delin Taungi. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.